Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo everyone. Bertemu lagi bersama saya Talita Salsabila. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bab 6 mengenai basic configuration yang ada di Mikrotik. Nah, pada bab 6 kali ini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai konfigurasi hostname. Kemudian kita juga akan membahas mengenai konfigurasi IP address, kemudian trick about CLI, IP service, router OS login management user, kemudian ada juga router OS login management group. Nah, jadi pada bab 6 ini kita hanya akan fokus di basic konfigurasi pada Mikrotik. Saja ke pembahasan yang pertama, yaitu konfigurasi hostname. Nah, hostname ini merupakan sebuah penamaan dari suatu perangkat, teman-teman, atau biasa kita sebut dengan identity. Sini router identity atau hostname itu dia digunakan sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu sendiri. Dan untuk setting hostname itu kita bisa menggunakan dua cara, teman-teman, yaitu dengan GUI dan juga CLI. Nah, untuk GUI sendiri itu tampilannya seperti ini, teman-teman, sedangkan CLI seperti ini. Nah, keduanya ini bisa kita lakukan secara langsung di aplikasi Winbox. Oke, kita langsung buka pada aplikasi Winbox-nya. Nah, di sini saya sudah berhasil untuk terhubung ke Mikrotik lewat Pinetlab dengan menggunakan aplikasi Winbox. Nah, untuk langkah-langkah membuat topologi atau cara-cara yang lain itu teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya, yaitu mengenai Mikrotik Access. Nah, jadi pada bab 6 ini kita itu hanya akan fokus pada basic configuration yang ada di Mikrotik saja. Nah, di sini untuk yang pertama kita akan coba untuk merubah hostname itu dengan menggunakan tampilan GUI ya, teman-teman. Nah, untuk merubah hostname dengan tampilan GUI, teman-teman bisa pergi ke menu yang ada di sebelah kiri ini, teman-teman, yaitu teman-teman pilih di sistem, kemudian kita pilih di identity. Nah, disinilah baru teman-teman dapat merubah hostname-nya sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, di sini saya akan coba merubahnya dengan nama RP. Kemudian jika sudah, teman-teman bisa apply lalu oke. Nah, bisa dilihat di sini untuk hostname-nya sudah berubah ya, teman-teman. Yang tadinya Mikrotik di sini berubah menjadi RB. Selain itu, kita juga dapat melihat tampilan ataupun merubah hostname itu dengan cara CLI, teman-teman, atau secara terminal. Untuk tampilan dari CLI itu kita perlu menggunakan yang namanya new terminal seperti ini. Nah, untuk mengganti hostname dengan cara CLI atau dengan cara perintah itu teman-teman harus jalankan perintahnya terlebih dahulu, yaitu system identity seperti ini. Kemudian kita bisa enter, lalu kita masukkan lagi perintah print seperti ini, lalu saya enter. Nah, di sini sudah ada informasi hostname kita yang tadi sudah kita rubah dengan cara GUI ya, teman-teman. Nah, untuk kembali di sini kita bisa menggunakan tanda slash, teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, kemudian teman-teman untuk cara mengganti hostname-nya itu kita bisa masuk ke menu sistem terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa ketikkan lagi yaitu identity. Nah, ini tuh aslinya sama ya, teman-teman, dengan cara merubah hostname dengan GUI. Tetapi di sini itu kita menggunakan yang berbasiskan teks atau perintah. Nah, setelah identity itu kita bisa masukkan lagi yaitu set name sama dengan seperti ini. Lalu RB, karena tadi saya merubahnya kan menjadi RB. Di sini saya kasih nama saya yaitu Talita. Jadi di sini teman-teman itu baru bisa merubah yang namanya hostname secara CLI ya, teman-teman, yaitu dengan perintah identity set name lalu nama yang ingin teman-teman ubah, lalu teman-teman bisa enter. Nah, di sini karena tadi kita sudah merubahnya menjadi RB Talita, maka di sini itu secara otomatis dia akan berubah, teman-teman. Nah, di sini juga secara otomatis akan berubah. Nah, di sini saya akan coba melihatnya. Saya akan masuk ke identity terlebih dahulu, lalu saya print.
Nah, bisa dilihat di sini untuk hostname-nya itu sudah berubah menjadi FB Talita. Jadi itu adalah cara merubah hostname dengan menggunakan GUI dan juga CLI. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu konfigurasi IP address. Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwa IP address adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di internet. Jadi IP address ini diibaratkan menjadi identitas secara numbering, teman-teman. Nah, dan cara untuk setting atau konfigurasi IP address itu kita bisa melakukan dengan dua cara, yaitu secara GUI maupun CLI. Dan juga di sini kita akan belajar seputar IP address seperti mendisable, enable, mendapatkan IP dan lain sebagainya. Langsung saja di sini kita bisa buka pada aplikasi Winbox-nya. Nah, untuk yang pertama di sini kita akan coba untuk mengkonfigurasi secara GUI terlebih dahulu. Nah, caranya itu seperti ini. Teman-teman bisa pilih di menu IP, kemudian kita pilih address. Nah, bisa dilihat di sini Mikrotik saya sudah memiliki IP address ya, teman-teman. Nah, IP address ini merupakan IP bawaan yang berasal dari ISP yang ada di Pinet Lab. Nah, untuk cara menambahkan IP-nya itu di sini kita bisa klik yang tanda plus ini, teman-teman. Nah, lalu di sini kita bisa langsung memasukkan IP-nya. Di sini misalkan saya ingin 192.168.1/24. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa di Mikrotik itu dia memiliki 4 interface, teman-teman, atau 4 Ethernet. Nah, karena di sini Ether 1 sudah digunakan untuk IP bawaan, maka di sini teman-teman itu bebas mau menggunakan Ether 2 sampai Ether 4 itu bebas. Tetapi di sini saya akan menggunakan yang Ether 2 saja. Kemudian jika sudah, teman-teman bisa klik apply, kemudian oke. Nah, perhatikan di sini saya sudah memiliki 2 IP ya, teman-teman, yaitu yang pertama ini adalah IP bawaan, kemudian yang ini IP yang baru tadi kita buat. Nah, sekarang kita lanjut untuk cara yang kedua, yaitu secara CLI. Nah, teman-teman bisa buka pada new terminal di sini. Nah, langsung saja di sini saya akan menambahkan IP yang ketiga. Tetapi sebelum itu kita itu perlu masuk ke menu IP address terlebih dahulu, yaitu dengan perintah IP address. Seperti ini, lalu teman-teman bisa enter. Tuh, kita masukkan perintah lagi, yaitu add address lalu sama dengan, lalu di sini baru kita masukkan IP yang kita inginkan. Nah, misalkan di sini saya akan masukkan IP yaitu 192.168.77.1/24. Lalu kita ketik lagi untuk interface-nya dengan perintah interface sama dengan, di sini saya mau Ether 3, teman-teman, yaitu kita tulis lagi 3. Lalu jika sudah, kita bisa enter. Kemudian di sini untuk melihatnya kita bisa masukkan perintah print. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya sudah memiliki 3 IP. Nah, ini IP yang ini adalah IP yang baru kita buat tadi secara CLI. Selanjutnya di sini kita akan membahas bagaimana caranya untuk menghapus IP address. Sebagai contoh di sini saya akan coba untuk menghapus IP yang 192.168.77.1/24. Nah, di sini caranya itu kita bisa menggunakan opsi atau bisa menggunakan perintah yaitu remove number. Seperti ini. Nah, number ini diibaratkan seperti nomor, teman-teman. Nah, jika teman-teman perhatikan ini di sebelah kiri, ini tuh terdapat number atau nomor, yaitu dari 0, 1, dan juga 2. Nah, urutan inilah yang dimaksud dengan number. Nah, karena yang akan kita hapus itu kan berada di nomor 2 ya, teman-teman. Jadi di sini saya tambahkan yaitu remove number sama dengan 2. Seperti ini. Lalu teman-teman bisa enter. Nah, setelah itu kita bisa cek lagi dengan perintah print.
Nah, bisa dilihat di sini IP yang kita miliki itu tinggal 2. Jadi yang IP 192.168.77.1/24 yang header 3 itu hilang ya teman-teman, atau sudah terhapus. Selanjutnya kita akan membahas cara mendisable dan juga enable IP address. Maksud dari disable sendiri itu adalah jika ada suatu IP address yang berada di internet namun statusnya itu tidak aktif. Nah, sebaliknya untuk enable sendiri itu dia adalah suatu IP address yang berada di internet dan statusnya aktif. Nah, jika menggunakan cara GUI, teman-teman itu bisa pergi ke menu IP lalu ke menu address. Nah, bisa dilihat di sini untuk dua IP ini dia sudah aktif teman-teman, atau statusnya itu aktif. Nah, caranya agar tidak aktif itu teman-teman bisa klik pada IP yang ingin di disable lalu klik pada tanda silang ini teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini untuk statusnya itu sudah tidak aktif ya teman-teman. Nah, untuk cara mengaktifkannya kembali atau enable itu teman-teman bisa klik tanda yang ini teman-teman, tanda benar atau tanda centang ini. Nah, bisa dilihat di sini untuk IP-nya sudah kembali aktif. Sedangkan untuk cara CLI dengan menggunakan opsi disable itu teman-teman bisa buka pada menu new terminal yang ini. Kemudian kita bisa masuk ke menu IP address. Lalu di sini kita bisa print. Kita print. Nah, di sini kita memiliki dua IP. Lalu di sini kita bisa ketikkan disable number 1. Jadi untuk perintahnya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, kenapa number 1? Karena di sini saya akan mendisable yang nomor 1. Nah, jika sudah di sini saya akan coba print. Saya enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk yang urutan 1 itu dia ada tanda silangnya ya teman-teman, yang berarti ini tuh sudah tidak aktif atau sudah di disable. Nah, bagaimana sih cara membedakannya? Nah, jadi cara membedakannya itu teman-teman bisa dilihat di sini. Kalau dia ada tanda silangnya itu berarti dia statusnya itu tidak aktif teman-teman, dan sebaliknya jika tidak ada berarti dia statusnya itu aktif. Nah, untuk mengaktifkan kembali itu kita bisa menggunakan perintah enable lalu number 1 lalu kita enter. Nah, di sini kita bisa cek lagi dengan perintah print. Perhatikan di sini bahwa pada urutan nomor 1 atau yang header 2 IP yang ini statusnya sudah kembali aktif ya teman-teman. Selanjutnya adalah cara mengedit atau cara memodifikasi IP address. Nah, misalkan di sini itu teman-teman atau saya itu salah mencantumkan IP addressnya dan teman-teman ingin mengganti atau merubahnya, itu teman-teman bisa menggunakan opsi edit atau opsi set. Nah, di sini saya menggunakan opsi set, lalu saya ketikkan spesifikasinya yaitu number 1 seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi perintahnya yaitu address. Nah, di sini baru kita memasukkan IP yang ingin diganti atau teman-teman itu ingin menggantinya itu menjadi berapa. Nah, di sini saya akan menggantinya itu menjadi 192.168.99.1/24 seperti ini. Lalu saya enter, kemudian saya cek dengan perintah print. Nah, perhatikan di sini IP-nya itu sudah berubah ya teman-teman. Yang tadinya 192.168.88.1/24 sekarang sudah berubah menjadi 192.168.99.1/24. Mungkin itu saja untuk beberapa cara konfigurasi pada IP address. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu mengenai trick about CLI. Jadi di sini kita itu akan belajar lebih dalam mengenai CLI. Meskipun CLI ini tidak jauh berbeda dengan Linux ya teman-teman, karena di sini kita menggunakan yang berbasiskan CLI atau terminal. Hanya saja mungkin perintah-perintah yang dijalankan itu ada sedikit perbedaan. Misalkan jika pada Linux ketika kita ingin masuk ke sebuah direktori itu kita perlu menggunakan perintah cd. Sedangkan jika di Mikrotik itu kita hanya perlu mengaktifasi garis miring atau biasa kita sebut slash dan
menu tujuannya saja dengan penyebutnya. Nah, penyebutnya ini pun bukan directory, melainkan menu. Nah, misalkan di sini saya akan coba untuk masuk ke menu sistem. Nah, di sini teman-teman perlu menambahkan slash lalu sistem. Seperti ini, lalu bisa kita enter. Nah, perhatikan di sini kita sudah berhasil untuk masuk ke dalam menu sistem. Nah, misalkan di sini saya akan coba masuk lagi ke menu identity. Nah, bisa dilihat di sini saya sudah masuk ke menu identity. Nah, jika ingin kembali ke menu utama itu kita bisa menggunakan tanda garis miring teman-teman atau slash, kemudian bisa kita enter. Nah, bisa dilihat kita sudah kembali ke tampilan awal atau menu utama. Nah, kalian juga bisa masuk hanya dengan nama tujuan saja. Nah, misal di sini saya akan coba masuk ke sistem. Nah, kalian ya tinggal ngetik sistem saja di sini. Seperti ini. Lalu saya enter. Nah, bisa dilihat di sini saya sudah masuk ke menu sistem. Nah, lalu di sini saya akan coba masuk ke menu identity. Seperti ini, lalu saya enter. Nah, kemudian di sini saya akan coba keluar dari menu identity, tetapi saya tetap ingin berada di menu sistem. Nah, caranya itu teman-teman bisa menggunakan titik 2 kali seperti ini, lalu enter. Nah, bisa dilihat di sini saya masih berada di menu sistem. Kemudian trik lainnya adalah ketika teman-teman ingin masuk ke interface. Nah, teman-teman itu hanya perlu mengetikkan enter. Seperti ini, lalu bisa klik pada tombol tab dan lalu enter. Maka perintah tersebut itu akan auto copy. Jadi ini mempermudah atau mempercepat waktu teman-teman dalam memasukkan perintah. Kemudian trik selanjutnya di sini kita bisa menggunakan tanda tanya untuk membantu kita menampilkan bantuan komen. Misalkan di menu sistem. Nah, di menu sistem itu terdapat menu apa saja sih? Nah, sebelumnya teman-teman itu harus masuk ke menu sistem terlebih dahulu jika ingin melihat bantuan komen yang terdapat di sistem. Nah, di sini saya sudah masuk ke menu sistem. Kemudian kita bisa tanda tanya yang ada di keyboard teman-teman seperti ini. Nah, maka di sini dia itu akan langsung memunculkan informasi-informasi dari menu-menu yang ada di sistem. Oke, kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu IP service. Jadi, IP service ini merupakan cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa cara agar kita bisa mengakses mikrotik itu, nah itu semua pasti ada portnya, teman-teman. Nah, selain itu, IP service juga dapat digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nomor port pada service tersebut. Jadi dengan adanya IP service, mikrotik kita itu akan jauh lebih aman dan kita juga dapat melihat port yang terbuka pada menu IP service. Nah, di sini kita bisa buka pada Winbox-nya. Teman-teman bisa pilih IP, kemudian pilih yang service. Nah, inilah beberapa port yang tersedia di mikrotik. Nah, di sini nantinya itu kita akan melakukan lab teman-teman. Nah, yang pertama itu kita akan mendisable semua service kecuali SSH dan Winbox. Kemudian kita akan merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Kemudian kita akan login kembali ke router menggunakan default port, dan yang terakhir kita akan login kembali ke router menggunakan port yang sudah diubah. Langsung saja di sini kita akan implementasi untuk yang pertama terlebih dahulu, yaitu mendisable semua service kecuali yang SSH dan juga Winbox. Nah, caranya teman-teman bisa klik di sini, lalu teman-teman bisa klik di sini. Ini semuanya ya teman-teman, kecuali yang SSH dan juga Winbox. Nah, jika mikrotik kita itu diakses oleh telnet, maka sudah tidak bisa ya teman-teman, karena sudah kita disable. Nah, teman-teman bisa cek sendiri untuk telnetnya masih bisa atau enggak ketika kita disable. Nah, kemudian di sini kita akan coba untuk merubah portnya. Nah, caranya itu teman-teman bisa klik 2 kali pada bagian port yang ingin dirubah. Nah, seperti ini.
Nah, di sini untuk SSH secara defaultnya itu portnya adalah 22. Tetapi di sini saya akan menggantinya menjadi 9022 seperti ini. Kemudian pada bagian available from itu teman-teman bisa mengisarkan IP-nya. Jadi nantinya itu kita bisa mengakses SSH dengan menggunakan IP address tersebut. Nah, tapi di sini saya biarkan saja kosong. Kemudian di sini teman-teman bisa apply, kemudian oke. Kemudian untuk port pada Winbox di sini saya akan ubah menjadi 3000. Seperti ini. Untuk available from itu tetap saya kosongkan, lalu saya apply dan oke. Selanjutnya di sini kita akan melakukan uji coba untuk login. Nah, di sini saya akan close terlebih dahulu dari Winbox-nya. Kemudian di sini saya akan masuk ke Winbox-nya dan akan menggunakan port yang defaultnya terlebih dahulu. Nah, jadi cara untuk menambahkan portnya itu teman-teman bisa lihat pada bagian connect to ini. Lalu kalian bisa tambahkan ×2 seperti ini. Lalu masukkan port yang secara defaultnya yaitu 8291. Nah, sekarang di sini saya akan coba connect. Nah, bisa teman-teman lihat di sini kita itu tidak berhasil untuk masuk ke Winbox-nya. Di sini saya akan coba cancel terlebih dahulu. Nah, kenapa sih kita nggak bisa masuk ke Winbox-nya? Karena tadi kan portnya itu sudah kita ganti, tidak secara default lagi. Nah, kemudian di sini saya akan coba untuk login dengan menggunakan port yang baru, yaitu tadi kan 3000, kita merubahnya menjadi 3000. Nah, kemudian di sini saya akan coba untuk connect. Nah, bisa dilihat di sini kita sudah berhasil masuk ke Winbox-nya dengan menggunakan port yang baru atau port yang sudah kita ubah. Nah, di sini kita juga akan coba untuk yang SSH. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi putih, teman-teman. Nah, teman-teman bisa buka pada putihnya. Di sini saya menggunakan aplikasi putih untuk praktek yang SSH. Nah, di sini kita bisa masukkan IP kita yaitu 192.168.10.138. Nah, di sini untuk SSH port secara defaultnya itu adalah 22, teman-teman. Nah, kita akan coba open terlebih dahulu, apakah bisa? Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk putih itu error ya, teman-teman, karena portnya itu sudah kita coba. Kita akan coba oke dan kita silang. Nah, di sini kita akan coba untuk masuk lagi ke putih. Kita masukkan IP-nya terlebih dahulu. Kemudian di sini untuk portnya kita ganti sesuai dengan yang kita ubah pada Mikrotik tadi, yaitu 9022. Kemudian di sini teman-teman bisa open. Nah, bisa teman-teman lihat di sini kita sudah berhasil login ke putih ya, teman-teman, dengan menggunakan port yang sudah kita ubah. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu mengenai router OS login management user. Nantinya kita itu akan membahas user siapa saja sih yang bisa masuk atau yang bisa login ke Mikrotik kita. Nah, untuk saat ini ketika kita mengakses Mikrotik itu kita akan menggunakan yang namanya user admin. Nah, ini adalah user root, tetapi user admin ini tuh tidak aman, teman-teman. Jadi bisa aja ada yang membajak atau masuk ke router ataupun Mikrotik kita. Nah, untuk mengatasi masalah ini kita itu bisa membuat yang namanya user baru untuk login atau untuk masuk ke Mikrotik kita. Oke, langsung saja di sini teman-teman bisa buka pada Winbox-nya. Kita bisa pergi ke sistem. Kemudian kita bisa pilih yang user yang di bawah ini. Nah, perhatikan di sini terdapat user, teman-teman. Nah, user ini adalah user admin kita. Nah, kemudian di sini juga ada grup, teman-teman. Nah, grup ini merupakan privilege, teman-teman, untuk memberikan hak akses kepada user kita. Nah, untuk grup sendiri itu dia memiliki hak akses full, hak akses read, kemudian ada juga yang write. Nah, kalian pasti sudah tahu mengenai semua ini. Nah, kalau read itu dia hanya bisa membaca, teman-teman. Sedangkan untuk yang write itu kita bisa mengedit atau melakukan konfigurasi, dan juga di sini ada yang full. Nah, untuk membuat usernya kita bisa klik
yang user ini, seperti yang sudah tadi saya bilang, ini ada admin ya teman-teman. Nah, admin ini merupakan admin defaultnya punya kita. Nah, di sini untuk membuat usernya kita bisa klikkan di tanda add ini teman-teman, atau tanda plus ini. Kemudian di sini kita bisa masukkan namanya. Nah, di sini saya akan menggunakan nama saya yaitu Talita. Nah, kemudian untuk grupnya di sini saya pilih yang full teman-teman. Nantinya dia itu bisa melakukan apapun teman-teman. Kemudian untuk yang allow address ini bisa kita isi dengan IP. Jadi nantinya kita bisa tahu IP mana sih yang bisa login dengan menggunakan user ini. Tetapi di sini saya untuk allow addressnya saya kosongin saja ya teman-teman. Kemudian untuk password di sini saya akan buat yang mudah saja yaitu 12345. Kemudian saya konfirmasi di sini. Kemudian di sini jika sudah bisa kita klik apply, kemudian oke. Nah, bisa dilihat di sini sudah terdapat dua user, yang mana ini adalah user secara default dan ini adalah user yang baru kita buat. Kita akan coba untuk login atau untuk masuk ke Mikrotiknya dengan menggunakan user yang Talita ini. Nah, untuk yang user ini bisa kita nonaktifkan saja dengan cara klik di bagian adminnya lalu kita tanda silang ini. Kemudian kita akan coba untuk new inbox. Kemudian kita akan masuk dengan user Talita di sini. Kita akan coba login. Nah, perhatikan di sini kita sudah berhasil untuk masuk ke dalam user Talita. Oke, untuk user yang ini saya close saja agar kembali ke user yang default tadi. Nah, ini saya aktifkan lagi untuk yang adminnya dengan cara klik yang checklist ini. Nah, kalau misalkan kalian ingin melihat user mana saja yang aktif, kalian bisa klik atau bisa lihat di yang aktif user ini. Nah, maka di sini akan terlihat user mana saja yang sedang aktif. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan yang ke-6. Nah, di sini kita itu akan membahas mengenai grup. Oke, langsung saja di sini kita akan bahas mengenai grup. Teman-teman bisa buka pada Winbox-nya. Kemudian di sini kita bisa pilih yang sistem, kemudian user. Terus kita bisa pilih yang grup yang ini. Jadi seperti yang tadi sudah kita bahas bahwa grup ini dia memberikan hak akses kepada user kita. Nah, untuk defaultnya itu ada 3 teman-teman. Ada yang full, ada yang read, dan juga ada yang write. Nah, untuk yang full ini dia bisa read dan juga bisa write. Sedangkan untuk yang read itu dia hanya bisa untuk membaca teman-teman. Nah, untuk yang write ini dia bisa untuk mengkonfigurasi ataupun mengedit. Oke, kita coba praktekkan saja. Nah, di sini saya akan coba buat user baru lagi. Di sini saya namakan user 1, kemudian untuk grup atau haknya itu di sini saya akan pakai yang write saja. Kemudian saya akan konfirmasi password. Di sini saya akan buat sama untuk mempermudah. Kemudian kita bisa apply lalu oke. Kemudian di sini kita coba untuk new inbox. Kemudian kita akan coba untuk masuk menggunakan user 1. Untuk passwordnya masih sama, kemudian kita akan coba untuk connect. Perhatikan di sini saya sudah berhasil untuk masuk atau untuk login ke Mikrotiknya dengan menggunakan user 1. Nah, di sini saya akan coba untuk pergi ke IP, lalu ke address. Perhatikan di sini kita itu nggak bisa mengedit atau konfigurasi karena tadi aksesnya itu kan hanya read, jadi kita itu hanya bisa membacanya saja. Jadi di sini kita itu nggak bisa konfigurasi IP address karena semua ini telah dinonaktifkan. Jadi mungkin seperti itu ketika kita menggunakan hak akses yang read. Oke, kita kembali ke user yang admin. Nah, kemudian di sini kita akan coba untuk buat user baru lagi dengan nama user 2. Kemudian untuk grupnya atau untuk aksesnya di sini saya akan pilih yang write. Nah, untuk passwordnya di sini saya samakan saja. Saya konfirmasi. Kemudian saya apply lalu oke. Nah, sekarang kita bisa coba untuk new inbox. Kemudian kita akan login menggunakan user 2. Untuk passwordnya masih sama. Kemudian kita coba connect. Nah, bisa dilihat di sini saya sudah berhasil untuk masuk ke Mikrotiknya dengan menggunakan user 2. Nah, misalkan di sini saya akan coba untuk pergi ke menu sistem.
kemudian ke menu user. Nah, di sini kita tadi saat connect atau masuk ke MikroTik-nya itu kan menggunakan yang user 2 dan aksesnya itu kan hanya write. Jadi di sini itu kita nggak bisa menambahkan user baru. Kenapa kita nggak bisa menambahkan user baru sih? Nah, jadi karena aksesnya itu nggak full teman-teman. Jadi kalau ingin semuanya itu teman-teman bisa menggunakan akses atau grup yang full seperti yang admin dan juga yang Talita ini. Oke, di sini saya close saja biar kembali ke admin. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan pada bab basic konfigurasi ini. Semoga membantu teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.